Pernah nggak sih, lu ngerasa dunia kayak ngebut sendiri, sementara lu cuma bisa nonton dari pinggir jalan? Tiap hari bangun pagi, buru-buru kerja, ngeluh di jalan karena macet, nahan lapar karena lupa sarapan, terus pulang malam cuma buat ketiduran. Sambil HP masih kepegang. Lalu pas iseng buka Instagram, muncul temen SMA lu, yang dulu waktu sekolah nggak ngeliatan pinter-pinternya banget. Sekarang nongkrong di rooftop hotel, minum kopi mahal, sambil caption, kerja smart, bukan kerja keras. Rasanya pengen ketawa, tapi lebih miris sih. Karena kita tahu, realita kita beda. Lu kerja banting tulang, lembur hampir tiap minggu, nyari tambahan dari freelance, tapi saldo masih segitu-gitu aja. Bahkan kadang buat bayar parkir aja mikir 2 kali. Gue pernah ada di posisi itu, bro. Posisi di mana lu merasa semua orang di sekitar lu udah lari duluan, sementara lu masih ikat tali sepatu. Posisi di mana overthinking bukan lagi hobi, tapi kebiasaan wajib tiap malam sebelum tidur. Salah gue apa ya? Apa gue kurang usaha? Apa gue terlalu malas? Tapi yang bikin tambah nyesek adalah saat kita sadar, bukan cuma capek, tapi kayak nggak ada jalan keluar. Kita takut berhenti, tapi terus jalan juga bikin makin lelah. Di titik itu, gue mulai mikir, jangan-jangan selama ini bukan gue yang males, tapi cara mainnya aja yang salah. Jangan-jangan kita diajarin buat jadi sibuk, tapi lupa diajarin buat mikir. Kita dibentuk buat kerja keras, tapi lupa diajarin kapan harus berhenti dan tanya, sebenarnya arah gue ini udah bener belum? Dan ternyata, makin gue ngobrol sama banyak orang, makin kelihatan bahwa ada tipe manusia yang bukan cuma cerdas, tapi cerdas dengan cara yang malas. Dan bukan malasnya bikin rugi, tapi justru bikin dia tajir, bebas waktu, dan hidupnya enteng. Karena mereka ngerti satu hal yang jarang diajarin di sekolah. Kerja keras itu bagus, tapi kerja keras tanpa strategi itu kayak ngisi ember bocor. Makin kencang lu tuang, makin banyak juga yang tutah. Nah, makanya di video ini gue pengen kita sama-sama bahas satu hal penting. Gimana caranya lu bisa jadi orang malas cerdas yang tetap bisa hidup layak, bebas, bahkan tajir, tanpa harus kerja 12 jam sehari. Gue nggak janjiin hasil instan, tapi gue bisa janjiin satu hal, habis nonton video ini, cara pandang lu soal hidup dan kerja bisa berubah. Dan bisa jadi ini momen dimana hidup lu mulai belok ke jalur yang lebih tenang. Jalur yang selama ini lu cari, tapi nggak pernah dikasih tahu di sekolah, kampus, atau kantor. Jalur ketiga. Gue pernah di satu fase hidup di mana tiap malam itu bukan waktu istirahat, tapi waktu paling berisik di kepala gue. Mata melek, badan udah lelah, tapi pikiran muter terus. Gue udah kerja segini keras, kok hidup gue gini-gini aja. Apalagi kalau scroll medsos, isinya pencapaian orang semua. Teman SMA upload mobil baru, teman kuliah udah bangun bisnis digital, bahkan ada yang bisa traveling sambil kerja dari laptop. Sementara gua masih di depan layar, kerja freelance buat nutup utang kartu kredit yang makin hari makin nyekek. Dan yang bikin tambah kesal adalah kenyataan bahwa sebagian dari mereka nggak kelihatan sibuk. Nggak kelihatan ngelembur kayak gua, nggak kelihatan ngos-ngosan kayak orang ngejar kereta. Tapi saldo rekening mereka naik, sementara gua makin tipis. Di situ gua mulai ngerasa ada yang janggal. Selama ini gua diajarin buat rajin, buat disiplin, buat kerja keras. Tapi nggak ada yang ngajarin gua buat mikir, buat bikin sistem, buat bangun sesuatu yang bisa kerja buat gua. Kita semua tumbuh di budaya yang bangga sama kerja keras. Yang tidur dikit, yang sibuk terus, yang kerja sampai subuh, dianggap pejuang. Tapi nggak ada yang ngasih tahu sisi gelapnya. Bahwa kerja keras doang, tanpa arah, itu kayak jalan di treadmill. Lu capek, tapi nggak pindah kemana-mana. Dan kalau lu terus di situ, bukan cuma badan yang capek, tapi pikiran juga bisa mati rasa. Lu mulai mikir, mungkin gue emang ditakdirin hidup begini, mungkin kayak itu buat orang lain. Tapi bro, stop. Jangan telan mentah-mentah perasaan itu. Karena yang salah bukan lo. Yang salah adalah sistem yang nyuruh kita ikut balapan, tapi nggak pernah kasih peta. Gue mulai nyadar itu waktu iseng dengerin podcastnya Naval Ravikant. Dia bilang, play long-term games with long-term people. Build things that don't require your presence.
Di situ klik banget di kepala gue. Ternyata selama ini gue main game jangka pendek terus. Nyari duit buat besok, bukan buat 5-10 tahun ke depan. Kerja buat gaji, bukan buat kebebasan. Nggak heran gue lelah terus. Dan mulai dari situ, hidup gue pelan-pelan berubah. Bukan karena gue tiba-tiba jadi jenius, tapi karena gue mulai sadar kalau hidup ini bukan soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling ngerti cara main. Jadi gini bro, setelah gue mulai pelan-pelan buka mata, gue sadar satu hal. Selama ini kita hidup kayak boneka yang dikasih remote, diprogram dari kecil buat ikut sistem. Bangun pagi, sekolah, kuliah, cari kerja, lalu kerja sampai pensiun. Udah gitu aja. Tapi nggak ada yang ngajarin kita buat nanya, lu sebenarnya mau hidup kayak di mana? Kita sibuk ngejar sesuatu yang kita bahkan nggak ngerti kenapa harus dikejar. Kita disuruh kerja keras, disuruh sabar, disuruh tahan banting, tapi nggak pernah disuruh berpikir apakah semua ini layak diperjuangkan. Dan yang lebih parah, kita jadi ngerasa bersalah kalau nggak produktif, ngerasa berdosa kalau ambil napas. Padahal manusia bukan mesin, kita perlu berhenti, kita perlu mikir, tapi karena lingkungan kita nyuruh kita lari terus, akhirnya otak kita kebal sama refleksi. Kita jadi takut diem, takut kalau berhenti sejenak kita bakal ketinggalan. Padahal kadang justru pas lu berhenti, lu baru bisa lihat jelas, lu baru sadar arah hidup lu belok kemana. Gue dulu mikir orang malas itu musuh, tapi sekarang gue ngerti, malas itu kadang sinyal dari tubuh dan pikiran yang udah jenuh. Malas bisa jadi tanda bahwa ada yang salah sama arah. Dan kalau lu dengerin itu baik-baik, lu bisa ketemu jalan keluar. Masalahnya, kita lebih sering ngelawan rasa malas daripada ngontrol sama dia. Kita pengen ilangin, bukan nyari tahu kenapa dia muncul. Dan di situ bedanya orang malas biasa sama orang malas cerdas. Yang satu kabur dari kenyataan, yang satu justru pakai rasa malas itu sebagai sinyal buat ganti strategi. Dan ini bukan cuma soal kerja, ini soal cara hidup. James Clear pernah bilang, "You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems." Dan gue bener-bener ngerasain itu. Bukan karena gue gak punya mimpi, tapi karena sistem hidup gue berantakan. Dan itu bikin gue gak kemana-mana. Jadi akhirnya gue mulai ngulik ulang. Gue tanya ke diri gue sendiri, apa hal kecil yang bisa gue ubah biar hidup gue gak terus kayak gini? Dan lucunya, jawabannya gak serumit yang kita pikir. Kadang cuma butuh satu perubahan kecil buat bikin arah hidup belok sedikit. Dan kalau konsisten, belokan kecil itu bisa bawa lu ke tempat yang beda jauh 5 tahun dari sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah lu sadar bahwa kerja keras doang gak cukup, bahwa sistem lama udah waktunya dirombak, maka yang jadi pertanyaan adalah, terus gue harus mulai dari mana? Gue tahu, lu pengen jawaban yang praktis, yang bisa langsung dipakai gak cuma jadi motivasi doang. Makanya gue mau kasih 3 jalan sederhana yang bisa bantu lu mulai hidup sebagai orang malas, tapi cerdas. Jalan pertama, bangun aset digital yang bisa kerja buat lu bahkan saat lu tidur. Gue nyongongin aset gede kayak properti atau saham dulu. Karena buat banyak orang, itu butuh modal besar. Tapi yang bisa lu mulai dari nol adalah aset digital. Bisa berupa konten, e-book, template, kelas online, atau apapun yang bisa dijual berulang-ulang tanpa harus lu bikin ulang terus. Misalnya lu jago desain, bikin aja template CV, post di marketplace. Lu ngerti Excel, bikin e-book shortcut Excel buat pemula. Dan ini bukan soal kepamer skill, tapi soal bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan yang paling keren, lo bikin sekali tapi bisa dijual berkali-kali. Aset digital itu cara paling realistis buat keluar dari jebakan kerja 12 jam sehari. Jalan kedua, lo harus belajar bilang enggak ke kerjaan yang cuma bikin lo sibuk tapi nggak bikin hidup lo maju. Ini yang paling susah, karena kita sering rasa bersalah kalau ngolak. Tapi percaya deh, tiap kali lu bilang iya ke hal yang gak penting, lu sebenarnya lagi bilang tidak ke mimpi lu sendiri. Gue pernah kerja di 3 tempat sekaligus. Dapat duit, iya. Tapi waktu gue buat mikir, no. Energi gue buat belajar hal baru, habis. Dan ketika akhirnya gue berani ninggalin 1-2 kerjaan, hidup gue jadi lebih ringan. Dan justru dari situ muncul peluang yang lebih gede. Jalan ketiga, atur ulang jam hidup lu. Lu nggak harus bangun jam 4 pagi buat sukses, tapi lu harus tahu jam berapa otak lu paling tajam, dan pakai waktu itu buat ngerjain hal yang penting. Orang malas cerdas tahu kapan waktunya santai, kapan waktunya fokus. Mereka gak ngebuang energi buat multitasking yang gak perlu.
Mereka punya rutinitas, tapi bukan rutinitas yang nyiksa. Mereka punya waktu kosong, tapi bukan buat kabur, melainkan buat refleksi. Lo bisa mulai dengan nyisihin 1 jam setiap hari. Entah pagi sebelum kerja, atau malam sebelum tidur. Buat fokus ngerjain satu hal yang bisa jadi aset. Kecil nggak masalah, yang penting konsisten. Karena dalam dunia orang malas cerdas, yang menang itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling konsisten dan strategis. Musik masuk pelan, vibe positif, dan tenang. Gue tahu, nggak semua orang bisa langsung mulai dari nol dengan kondisi ideal. Ada yang masih harus kerja 2 shift, ada yang harus bantu orang tua, ada yang hidupnya masih kejerat cicilan dan tanggung jawab, yang rasanya nggak pernah habis. Tapi satu hal yang pengen gue tanamkan malam ini adalah, lu tetap punya kuasa atas hidup lo. Bukan sekarang mungkin, tapi nanti. Dan buat nyampe ke nanti itu, harus dimulai dari hari ini. Hari ini lu bisa mulai ngeragukan sistem lama. Hari ini lu bisa mulai pertanyakan, apakah kerja keras gue benar-benar bikin gue lebih bebas? Atau cuma bikin gue lebih sibuk? Hari ini lu bisa mulai mikirin ulang, langkah kecil apa yang bisa lu lakuin. Bukan buat kelihatan sibuk, tapi buat benar-benar jalanin hidup yang lu mau. Gue tahu rasanya ngeliat orang lain pamer pencapaian, sementara kita masih ngerasa di tempat yang sama. Tapi ingat, Instagram itu highlight, bukan realita. Jangan bandingin perjuangan lu yang berdarah-darah dengan hasil jadi orang lain yang udah disaring pakai filter. Lu nggak telat, lu nggak ketinggalan. Lu cuma perlu diam sebentar, tarik napas, dan mulai jalan pelan-pelan. Dan jangan remehkan 1 langkah kecil yang lu ambil hari ini. Karena langkah kecil itulah yang membedakan orang yang stuck sama orang yang berkembang. Steve Jobs pernah bilang, "You can connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward." Dan percaya deh, satu hari nanti saat lu duduk tenang di tempat yang lebih baik, lu bakal ngeliat ke belakang dan bersyukur lu pernah nonton video ini, pernah milih buat berhenti sejenak dan mulai nyusun ulang arah hidup lu. Mungkin pelan, tapi pasti. Dan kalau lu sampai detik ini, gue percaya satu hal, lu punya kesadaran yang gak semua orang punya. Lu udah mulai nanya, lu udah mulai mikir, dan itu awal dari semua perubahan besar. Jadi mulai sekarang, jangan kejar sibuk, kejar arah. Jangan kejar banyak, kejar cukup. Jangan kejar sempurna, kejar sadar. Karena kita bukan mesin, kita manusia. Kita nggak diciptakan buat kerja terus, tapi buat hidup dengan utuh. Buat ngerasain waktu, ngerasain hadir, ngerasain makna. Dan kalau lu setuju sama semua ini dan lu ngerasa video ini bisa bantu hidup lu atau hidup orang lain yang lagi capek, lu minta satu hal kecil, bantu share, bantu komen, dan jangan lupa subscribe. Karena di jalan ketiga ini kita nggak cuma bahas motivasi, kita nyari arah, kita belajar hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, jalan cepat bukan selalu jalan terbaik. Kadang, jalan ketigalah yang paling tahan lama.